Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teofilus Ibriel dari PKK 5. Kali ini saya akan membaca resum singkat saya di mata kuliah SGI atau Sejarah Gereja Indonesia. Judul dari resum saya yaitu Pengaruh Kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam Misi Katolik. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengaruh Portugis dalam penyebaran misi Katolik. Peran Portugis dalam penyebaran Katolik yaitu ada 3. Yang pertama, Portugis mulai menjajah dunia pada abad ke-15 dengan tujuan ekonomi dan penyebaran agama. Yang kedua, pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan mulai memperkenalkan agama Katolik di wilayah Nusantara. Yang ketiga, misionaris Katolik dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit menyertai para penjajah untuk mengajarkan agama Katolik kepada penduduk lokal. Bagian B, wilayah-wilayah yang dipengaruhi Portugis, yaitu Maluku. Portugis mendirikan pos perdagangan di Ternate dan Ambon, di mana banyak penduduk lokal dibaptis menjadi Katolik. Selanjutnya di Timor dan Ternate. Katolik berkembang pesat di wilayah Timor dan Ternate karena upaya misionaris Yesuit dan Dominikan. Hingga saat ini, Flores dan Timor tetap menjadi basis Katolik yang kuat di Indonesia. Wilayah yang ketiga itu Solor. Portugis mendirikan benteng dan gereja di Pulau Solor sebagai pusat penyebaran Katolik di Nusantara. Bagian C, tokoh misionaris Portugis yang berpengaruh, yaitu Santo Franciscus Xaverius pada tahun 1506 sampai 1552. Dari Ordo Yesuit. Dia adalah misionaris paling terkenal yang datang ke Maluku pada tahun 1547 sampai 1557. Ia membaptis banyak penduduk dan memperkuat komunitas Katolik di Ambon, Ternate, dan sekitarnya. Bagian D, dampak kolonialisme Portugis terhadap Katolik di Nusantara. Yaitu ada 3 dampak. Yang pertama, pendirian gereja-gereja pertama di Indonesia. Yang kedua, penciptaan buku-buku doa dan katekese dalam bahasa lokal. Yang ketiga, pengaruh Katolik tetap kuat di beberapa daerah meskipun Portugis kemudian diusir oleh Belanda yang berhaluan Protestan. Selanjutnya di nomor kedua, pengaruh Spanyol dalam misi Katolik. Yang bagian A, peran Spanyol dalam misi Katolik. Ada 2 peran Spanyol dalam misi Katolik, yaitu Spanyol memiliki misi untuk menyebarkan agama Katolik melalui kolonisasi, terutama setelah 1494 ketika perjanjian Tordesillas membagi dunia antara Spanyol dan Portugis. Selanjutnya, Spanyol lebih banyak berpengaruh dalam penyebaran Katolik di Filipina dibandingkan Nusantara. Yang B, dampak di wilayah Nusantara. Ada 2 dampak penyebaran Spanyol dalam menyebarkan agama Katolik, yaitu yang pertama, abad ke-16 Spanyol sempat hadir di Maluku Utara, terutama di Tidore, tetapi tidak terlalu berpengaruh karena bersaing dengan Portugis dan Belanda. Dan yang kedua, sebagian besar keberhasilan misi Katolik Spanyol terlihat di Filipina, di mana agama Katolik menjadi dominan hingga saat ini. Baik, kesimpulannya yaitu Portugis lebih berperan dalam penyebaran Katolik di Nusantara dibandingkan Spanyol. Kehadiran Portugis membawa misionaris Katolik ke Maluku, Timor, dan Flores, yang hingga saat ini masih menjadi pusat komunitas Katolik di Nusantara. Namun setelah kedatangan Belanda yang berhaluan Protestan, penyebaran Katolik mengalami kemunduran sebelum akhirnya bangkit kembali pada abad ke-19. Baik, hanya itu resum singkat saya. Sekian dan terima kasih.